Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka tiba-tiba halilintar menyambar kalian dan kalian menyaksikan dengan mata-mata kalian. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematiannya agar kalian bersyukur kepada Allah. Kami menaungi kalian dengan awan dan kami menurunkan kepada kalian manna dan salwa. Makanlah dari manna dan salwa itu yang baik-baik dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat Al-Baqarah 55 dan seterusnya masih tentang kisah Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi Madinah tentang kisah bapak-bapak mereka dari kalangan Bani Israel, dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Lah salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, kita akan urut kisahnya biar nyambung dengan ayatnya. Pada minggu yang lalu kita mengkisahkan tentang kisah Samiri. Samiri adalah munafik yang menghancurkan Bani Israel sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Saat itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam sedang mengambil Taurat. Selama 40 malam Musa pun kembali ke tengah-tengah Bani Israel. Namun disayangkan 70.000 Bani Israel menurut pendapat Ibnu Abbas murtad dari agama Nabi Musa karena menyembah patung anak sapi. Maka sebagai tobat mereka, Allah perintahkan mereka untuk saling membunuh. Maka mereka pun kemudian bertobat kepada Allah dan saling membunuh sehingga 70.000 Bani Israel bunuh-bunuhan dan semuanya mati. Adapun biang daripada kejadian ini adalah Samiri, dihukum oleh Nabi Musa, diusir dari tengah-tengah Bani Israel, dan Nabi Musa berdoa kepada Allah agar kepergian Samiri, pembuat anak patung itu, dia akan hidup sendirian, tidak ada manusia yang mendekat dia dan dia pun tidak mungkin mendekat manusia. Lah setelah peristiwa ini, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak ingin peristiwa pemurtadan 70 Bani Israel ini terulang kembali. Maka dia pun kemudian memilih orang-orang pilihannya sebanyak 70
orang pilihan atau murid-murid dekatnya Nabi Musa, agar mereka tambah yakin bahawa syariat yang dibawa Nabi Musa itu adalah betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian mereka pun dibawa oleh Nabi Musa ke Bukit Tur Sina, dan dijanjikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahawa mereka akan mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendengar setiap titah yang Allah titahkan kepadanya, maka Nabi Musa ingin memperdengarkan langsung. Kalau seandainya 70 orang pilihan ini makin mantap keimanannya, tentu ini akan meyakinkan ribuan Bani Israel, sehingga mereka tidak terulang kembali murtad dan menyembah patung anak sapi. Akhirnya diajaklah kemudian 70 ini ke Bukit Saina. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan orang pilihan sebanyak 70 orang, sebagaimana Allah isyaratkan dalam Al-Quran jumlahnya. Setelah sampai di Bukit Tur Sina, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Azza wa Jal agar memperdengarkan suaranya, supaya didengar oleh murid-murid pilihannya ini. Tetapi sebelum itu, tiba-tiba kemudian 70 Bani Israel berubah pikiran. Mereka tidak hendak mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan telinga mereka, tapi lebih daripada itu mereka ingin melihat wujud Tuhan daripada Nabi Musa. Kemudian mereka pun mengancam Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalau tidak diperlihatkan wajah Tuhan, maka kami tidak akan beriman dan kufur. Di sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, di mana mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa, ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, hei Musa, kami tidak akan beriman lagi kepadamu sampai kami benar-benar melihat Allah secara jelas. Kami tidak hanya ingin mendengar suaranya saja. Padahal awalnya janji cukup suara, tapi sekarang mereka berubah pikiran, tidak mau suara. Mereka mau langsung melihat Allah dengan jelas. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu berusaha menenangkan, tetapi mereka terus mengancam dan mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman sampai kau tampakkan Tuhanmu di hadapan kami. Kelancangan inilah akhirnya membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Karena kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lagi mereka diperdengarkan suaranya, apalagi sampai melihat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kirim halilintar kepada mereka, percikan api dari langit, dan mengenai 70 orang pilihan Nabi Musa. Seketika mereka wafat semuanya, mati semuanya, terkena halilintar yang Allah kirim karena kelancangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka begitu lancang dan dianggap kelancangan? Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga ingin diperlihatkan. Jadi satu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan jati dirinya dan mengatakan, anzur ilaika ya Rabb, aku ingin melihat wajahmu ya Rabb. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa innaka lan tarani, Musa, engkau tidak bisa melihatku. Tetapi kalau seandainya engkau memaksa wahai Nabi Musa, lihatlah bukit di sekeliling. Kalau seandainya aku menampakkan diri kepada bukit itu, dan bukit itu bergeming tidak bergerak, apalagi hancur, fasaufa tarani, engkau akan bisa melihatku.
Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam terdiam sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya. Apa yang terjadi? Gunung itu hancur. Hancur berkeping-keping, sehingga membuat kaget Nabi Musa, terpentallah Nabi Musa, kemudian pingsan. Setelah siuman, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu ya Rabb, aku tidak akan hendak meminta lagi. Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam saja tidak sanggup melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba 70 orang pilihan ini meminta untuk diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kelancangan apa lagi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 155, "Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin." Ketika Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, ketika mereka ditimpa halilintar, maka Musa berkata, ya Rabb, jika engkau berkehendak, tentulah engkau binasakan mereka dan aku. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Jadi saat kemudian 70 orang Bani Israel yang mati kena halilintar itu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tiba-tiba menangis. Karena mereka orang-orang pilihan masalahnya. Berpuluh-puluh tahun Nabi Musa mendidik mereka, tidak ada orang yang lebih cerdas dibandingkan mereka. Tiba-tiba mati begitu saja. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar dibangkitkan kembali orang-orang itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Maka halilintar menyambar kalian dan kalian menyaksikannya, kemudian kalian dibinasakan. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi Musa permintaan agar 70 orang pilihan dibangkitkan kembali, maka mereka pun akhirnya dihidupkan setelah kematian mereka. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bisa menghidupkan orang yang sudah mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, faedah daripada kisah ini, kita tahu bahwa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita kaum yang beriman. Kapan itu? Ketika kita dimasukkan ke dalam sorga. Saat kita dimasukkan ke dalam sorga itulah Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita di balik tabirnya, dan tabirnya Allah adalah cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh penduduk sorga, mulai daripada penduduk yang paling rendah sampai penduduk yang paling tinggi, mulai daripada masyarakat biasa sampai kepada para nabi dan rasul, dikumpulkan di satu tempat di dalam sorga. Kemudian Allah mendatangi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, saluni ma syi'tum fahadha yaumun mazid. Mintalah kalian sesuka kalian,
hari ini adalah hari tambahan nikmat yang kujanjikan kepada kalian. Maka penduduk sorga terdiam, tidak ada yang mampu berbicara. Tiba-tiba kemudian mereka pun mengatakan, Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tubaiduna anin nar. Ya Rabb, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, sudah menjauhkan kami dari api neraka? Kurang apa lagi kenikmatan yang kau anugerahkan kepada kami di sorga? Tapi Allah Karim, Allah Maha Dermawan. Tetap Allah katakan di balik tirainya, saluni ma syi'tum, mintalah sesuka kalian. Hadza yaumun mazid, ini janjiku kepada kalian. Akhirnya penduduk sorga saling memandang satu dengan yang lainnya. Disitulah kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdiri, kemudian mengatakan di hadapan penduduk sorga, wahai penduduk sorga, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. Mintalah kepada Allah redahu, kerelaannya, keredoannya. Mintalah kepada Allah keredoannya dengan kita berdiam diri di sorga ini. Sebab kalau Allah subhanahu wa ta'ala sampai murka kepada kalian, maka nasib kalian persis seperti nasibku. Dulu Allah masukkan aku ke dalam sorga, karena kemurkaannya Allah mengusir aku dari sorga. Sebaiknya kalian minta keredoannya agar Allah tidak murka kepada kalian. Maka bangkitlah penduduk sorga dan mengatakan, Ya Rabb, as'aluka ridhak. Ya Allah, kami minta keredoanmu, dan jangan kalian atau jangan engkau ya Rabb murka kepada kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan mengatakan, aku berikan keredoanku kepada kalian dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengatakan selepas itu, saluni ma syi'tum, mintalah sesuatu kepadaku. Ini hari janjiku kepada kalian akan memberikan apapun yang kalian minta. Kemudian penduduk sorga mengatakan, cukup ya Rabb, cukup. Engkau sudah memutihkan wajah kami, mengeluarkan kami dari neraka, itu sudah cukup ya Rabb. Tapi Allah mengatakan, tetap minta kalian. Minta. Ini janjiku kepada kalian. Tiba-tiba kemudian di tengah-tengah mereka Nabi Musa berdiri. Kata Musa alaihi salatu wassalam, wahai penduduk sorga, Allah sudah menawarkan apapun yang kita inginkan, Dia akan mengabulkannya. Bagaimana kalau kalian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua diperlihatkan wajahnya? Karena dulu kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika aku di dunia, aku pernah meminta kepada Allah azza wa jalla untuk diperlihatkan wajahnya. Tapi Allah mengatakan, lantarani, wahai Musa, engkau tidak bisa memandang diriku. Maka kata Nabi Musa, ini kesempatan kalian semua dan kesempatan diriku. Cobalah kita meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan wajahnya. Maka berilah penduduk sorga. Maka penduduk sorga sepakat mengatakan, Ya Rabb, tampakkan wajahmu kepada kami. Maka saat Allah subhanahu wa ta'ala mendengar permintaan seluruh penduduk sorga, Allah pun kemudian membuka tabirnya. Dan tabir Allah adalah cahaya. Dalam riwayat tabir Allah adalah api. Tiba-tiba kemudian seluruh penduduk sorga memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kata Nabi, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat di sorga melebihi memandang wajah Rabb kita. Tidak ada. Bahkan memandang wajah Allah lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Dan Nabi SAW satu hari duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mendongak ke langit. Saat itu persis di tanggal 15 Hijriah, artinya di malam purnama yang sedang sangat sempurna cahayanya. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawnal qamara lailata badri tamami la tudamuna syai'an bi ru'yati,
Kalian akan memandang wajah Rabb kalian persis seperti kalian memandang bulan purnama di atas sana, dan kalian tidak akan berdesak-desakan sama sekali. Artinya sebanyak itu penduduk sorga ketika memandang wajah Allah tidak perlu berdesak-desakan layaknya kita memandang purnama. Tidak berdesak-desakan. Dari manapun kita berasal, dimanapun kita duduk, cukup angkat kepala ke langit, nampaklah bulan purnama itu. Maka begitu juga saat memandang Allah di sorga, tidak perlu berdesak-desakan. Kita bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Setelah kemudian Allah diperlihatkan wajahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk sorga, kemarilah kalian satu persatu, aku akan perdengarkan suaraku kepada kalian. Maka satu persatu diajak dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu jauh lebih nikmat lagi. Kita didekatkan dengan Rabb kita, kemudian kita diajak dialog, dan kita mampu mendengar suaranya dan bisa memandang wajahnya. Kenikmatan mana lagi yang lebih nikmat dibandingkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi itu hanya terjadi di sorga, tidak mungkin terjadi di dunia. Makanya Bani Israel ketika meminta memandang wajah Allah, Allah tolak. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat di dunia, bisa dilihat, tetapi mata kita yang tidak sanggup melihatnya. Karena kalau seandainya tabir Allah subhanahu wa ta'ala disingkap, satu dunia akan terbakar. Sebagaimana hadis yang sahih, seandainya tabir Allah tersingkap, la akhraqat kulla syai'in, segala sesuatu pasti akan terbakar. Makanya sangat konyol kalau di zaman sekarang ada orang yang kemudian mengatakan kepada kita dia sanggup memandang wajah Allah, atau bermimpi memandang wajah Allah. Ini ucapan di atas kebodohan. Ingat dulu tahun berapa di Batam, ada orang yang kemudian mengklaim bisa memperlihatkan wajah Allah kepada kita. Cukup bayar 500.000, masuk ke ruangan, entah baca zikir apa, disediakan baskom dan air, diperlihatkan. Itu bayar 500.000 tuh. Tahun berapa tuh? Itu kejadian di Batam. Penipu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Bahkan bukan hanya Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, saat di Isra Mi'rajkan ke Sidratil Muntaha kemudian berjumpa dengan Allah, apakah Rasul mampu memandang wajah Allah? Tidak. Allah berdialog di Sidratil Muntaha itu di balik tabir. Makanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu saat peristiwa Mi'raj itu?" Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, nurun inni ara." Aku hanya melihat cahaya, bukan melihat wajahnya. Rasul hanya berdialog di balik tabir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kelak apabila Allah takdirkan kita masuk ke dalam sorga, maka kita akan sekenyangnya memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.